Shalom Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, juga saudara tercinta, rekan-rekan SOC dimanapun berada. Kita akan lanjutkan sharing kita yang bertemakan bersyukur dalam segala hal. Ini adalah bagian yang keempat. Pada bagian yang pertama kita sudah sharing tentang ada mujizat di dalam bersyukur. Yang kedua adalah bersyukur itu memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, bersyukur itu adalah mengakui kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, pada bagian yang keempat ini, saya akan lanjutkan, tapi mungkin kalau bagian 1, 2, 3, mungkin ada yang belum mengikuti, silakan bisa menyimak videonya. Dan yang keempat adalah, mengapa orang tidak bersyukur? Ya, terkadang beberapa faktor atau penyebab yang bisa membuat seseorang tidak bersyukur atau lalai, lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Yang pertama saya lihat di sini adalah sikap hati yang sombong dan orang yang tinggi hati. Orang yang tinggi hati adalah orang yang selalu membanggakan diri, orang yang selalu merasa dirinya berjasa, orang yang selalu merasa bahwa segala sesuatu adalah usaha dia, ya, tidak ada pertolongan dari pihak lain, ya, tidak ada satu kekuatan pun yang menolong dia, menopang dia, dan semua ini karena kemampuan dan kekuatan dia sendiri. Kita lihat di dalam Keluaran pasal 5 ayat yang kedua. Ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Firaun adalah seorang raja yang berkuasa pada saat itu. Mesir adalah kerajaan besar pada zamannya, dan Firaun merasa dirinya hebat. Dia tidak perlu bersyukur kepada Tuhan. Dia tidak perlu mengenal siapa Tuhan itu. Ya, Firaun tidak tahu bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini, bahkan kekuasaan di tangan dia pun, itu berasal dari Tuhan. Jadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak mau mengakui Tuhan, orang-orang yang mengatakan bahwa siapa Tuhan itu? Ya, bukankah aku sendiri yang memperoleh semua itu? Ini, saya boleh kategorikan orang-orang ini adalah kelompok-kelompok Firaun, kelompok-kelompok orang yang sombong dan tinggi hati. Tuhan juga mengingatkan orang Israel, ya, untuk tidak membanggakan jasa, ya. Ulangan pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-4 sampai dengan yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian, janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Bukan karena jasamu, bukan karena kehebatanmu. Tuhan telah mengingatkan orang Israel, kalau engkau mencapai sesuatu, ya, kalau engkau sukses, ya, memperoleh sesuatu, ingat itu bukan karena jasamu, tetapi karena pertolongan Tuhan. Ya, keterlibatan Tuhan dan campur tangan Tuhan yang membuat engkau bisa meraih kesuksesan, meraih kemenangan. Ya, orang yang merasa karena diri dan jasanya dan segala perbuatan dia, ya, dia memperoleh kemenangan, keberhasilan, kesuksesan, bahkan keselamatan. Dia lupa bahwa sebenarnya itu adalah semuanya dari Tuhan. Dalam Ulangan 8 ayat 18 pun Tuhan mengingatkan, jangan kamu melupakan Tuhan Allahmu yang telah memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, memperoleh kesuksesan, memperoleh segala sesuatu. Jangan engkau tinggi hati. Poin yang kedua, ya, lupa. Seringkali orang lupa bersyukur, ya, karena semangat, sukacita yang terlalu berlebihan, karena kesuksesan, pencapaian tertentu yang dia raih, ya, membuat dia lupa. Ya, kalau kita baca dalam Lukas 17 ayat 17 sampai 18, Yesus mempertanyakan ke-10 orang kusta yang telah sembuh dari sakit kustanya. Hanya 1 orang yang kembali untuk sujud di hadapan Tuhan dan mengucap syukur. Nah, seringkali kita berlaku seperti ke-9 orang, lupa ketika Tuhan telah menjawab doa kita, ketika Tuhan telah membawa kita ke tingkat sukses tertentu. Kita lupa, saking euforia, semangat kemenangan, semangat pencapaian ini mewarnai kehidupan kita, sehingga kita lupa bahwa ini semua dari Tuhan, ya, dan kita tidak mengucap syukur kepada Dia.
Kita tidak berterima kasih kepada Tuhan yang telah menganugerahkan segala sesuatu. Perasaan senang, sukacita, ya, karena doa, karena kerja keras, karena usaha telah dijawab Tuhan. Terkadang membuat kita larut dalam suasana yang berlebihan, ya, sampai kita lupa diri, ya. Kita akhirnya menggantikan kemuliaan Tuhan dengan pencapaian dan kesuksesan-kesuksesan yang kita miliki. Ingat, segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Bahkan keselamatan kita pun bukan karena usaha kita, melainkan karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Jadi jangan lupa untuk mengucap syukur. Daud telah melukiskan kepada kita, ya, bagaimana kehidupannya yang penuh dengan penderitaan dan tantangan. Tetapi Daud berkata di dalam Mazmur 103 ayat yang kedua, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikannya, segala kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Jika kita ingat, kita renungkan, kita bayangkan, dan segala sesuatu kita nikmati, maka ini akan melahirkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Seringkali kita mengalami kebaikan dari Tuhan, seringkali kita mengalami sukacita, damai sejahtera yang melimpah, tetapi hanya karena satu atau dua persoalan saja kita bisa melupakan Tuhan dan tidak lagi bersyukur kepada Dia. Mari mengucap syukurlah dalam segala hal. Bahkan di dalam Mazmur 106 ayat yang pertama, Daud berkata apa? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Perlu diingat, garis bawahi kata kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Kasih setia manusia mungkin sebentar waktu, fana. Kasih sahabat, kasih teman, kasih rekan, kasih apapun tidak seperti kasih Tuhan. Selama-lamanya, kekal. Bukan hanya 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, atau setahun, 2 tahun, tapi untuk selama-lamanya. Jangan lupa bersyukur kepada Tuhan atas segala anugerah dan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, orang yang mendua hati, ya, akan sulit untuk bersyukur. Hati yang bercabang, ya, membuat dia ketika dia mengalami sesuatu, dia kecewa, dia marah sama Tuhan, dia akan pergi kepada ilah lain. Dia akan mempercayakan diri kepada ilah-ilah lain. Ya, Yeremia pasal 22 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Orang kalau sudah mendua hati, ya, orang yang sudah sujud kepada ilah lain, ya, tak akan bersyukur kepada Tuhan. Bayangkan aja ketika satu orang mempunyai 2 istri, ya, ketika dia mengasihi yang ini dan melalaikan yang ini, atau mengutamakan yang ini dan melalaikan yang ini. Sama, ketika orang mendua hati, dia tidak akan pernah mau bisa berterima kasih kepada satu-satunya, ya, Tuhan yang berkuasa dan hidup, dan daripadanya datang segala kehidupan. Ini yang penting bagi kita. Jangan sampai kita terjebak menyembah Tuhan sekaligus menyembah Mamon. Menyembah Tuhan juga mencari kepuasan, menyenangkan dunia ini. Mencari kesenangan dunia ini. Jangan. Karena apa? Karena nanti kita akan mengira bahwa dunialah yang memenuhi segala kebutuhan kita, keperluan kita. Ya, ketika ada orang-orang, ya, yang dengan sombongnya menyatakan bahwa akulah yang memberi pertolongan, ya, seperti orang Israel mengandalkan Mesir, mengandalkan Aram, mengandalkan kekuatan-kekuatan Asyur, kekuatan-kekuatan lain. Tuhan berkata apa? Bukan karena kuda, bukan karena tentara, bukan karena pedang, tetapi karena aku Tuhan Allahmu yang memberikan kepadamu kemenangan. Dalam persoalan rumah tanggamu, dalam persoalan studi, pekerjaan, pelayananmu, ingat, jangan mendua hati. Tetaplah fokus kepada Tuhan yang adalah segala sumber kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa fokus bersyukur kepada Dia, berterima kasih atas segala apa yang sudah Dia anugerahkan. Yang keempat, ya, dikatakan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 1, Yesus berkata, semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Orang yang kecewa, yang hatinya penuh dengan kekecewaan, ya, akan melahirkan kepahitan. Nah, orang-orang yang pahit hatinya ini akan sulit untuk berterima kasih. Segala kebaikan apapun yang kita lakukan, segala anugerah yang diberikan Tuhan dalam kehidupannya, dia akan rasakan sebagai sebuah hal yang pahit. Ya, dia tidak dapat lagi melihat kebaikan di balik segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Di dalam kitab Lukas pasal yang ke-24, ya, dikatakan di ayat yang ke-17 sampai yang 21, itu mengisahkan tentang 2 orang murid Yesus yang setelah Yesus disalib, mereka pergi ke Emmaus, ya, sebuah desa dekat Yerusalem. Mereka pergi meninggalkan, kenapa? Karena kecewa kepada
Yesus. Ya, kita baca ayatnya. Di dalam Lukas pasal yang ke-24, ya. Ayat yang ke-19 dikatakan, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam, kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkan dia. Ayat yang ke-21. Lihat, perhatikan kalimatnya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu setelah lewat 3 hari, sejak semua itu terjadi, Yesus tidak berbuat sesuatu. Berarti untuk apa kita percaya? Ya, kita pergi saja, tinggalin. Nah, ketika orang kecewa atas peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya, pribadinya, rumah tangganya, sulit sekali orang ini mengucap syukur dan berterima kasih. Karena itu, buanglah jauh-jauh rasa kecewa kepada Tuhan. Tuhan tak pernah mengecewakan kita. Tuhan selalu memberi yang terbaik. Walau di balik badai, sekalipun kita tak melihat segala sesuatu karya Tuhan, percayalah ketika badai itu berlalu, ada pelangi yang indah yang terlihat dalam kehidupan kita sebagai karya Tuhan. Ya, yang terakhir adalah orang yang iri hati. Orang yang iri hati adalah orang yang merasa orang lain lebih beruntung, lebih sukses, ya, dibandingkan dirinya. Dia selalu melihat kenapa kok orang itu bisa, kenapa kok orang itu hebat, kenapa kok orang itu sukses. Dia tidak pernah mau tahu bagaimana proses orang itu sampai dia menjadi sukses. Bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang katakanlah orang beriman, ya. Nah, seringkali kita menyalahkan Tuhan. Dan akhirnya apa? Kita memandang keadilan Tuhan itu sepertinya hanya kepada orang lain, ya, kepada diri sendiri. Mana Tuhan? Ya, ungkapan ini pernah terjadi, ya. Kita lihat di dalam Yeremia pasal 12 ayat yang pertama. Yeremia pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Ya, keluhan Yeremia dan jawab Allah. Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau. Tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Yang kedua, Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tapi jauh dari hati mereka. Tuhan, mana keadilan-Mu? Seolah-olah Yeremia mempertanyakan itu. Pernahkah kita mempertanyakan itu ketika melihat keberhasilan orang lain? Padahal mereka hidupnya tidak sesuai firman Tuhan. Padahal mereka hidupnya senonoh, hidup dalam dosa. Ya, kita seringkali melihat orang-orang seperti itu mujur. Juga kita lihat di dalam Maleakhi pasal yang ke-3 ayat yang ke-14 dan 15. Maleakhi pasal yang ke-3 ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Ya, ini ungkapan dari Maleakhi tentang suatu keadaan, ya, yang membuat orang Israel akhirnya berkata apa? Untuk apa kita beribadah kepada Tuhan? Kita baca ayatnya, Maleakhi 3 ayat 14 sampai dengan yang ke-15. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apa untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Untuk apa kita beribadah? Untuk apa kita bersyukur? Untuk apa kita memuji dan menyembah Tuhan? Untuk apa? Lihat ayat yang ke-15. Oleh sebab itu kita menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Enak sekali orang-orang tidak beribadah kepada Tuhan, tidak bersyukur kepada Tuhan. Hidupnya enak. Nah, orang yang iri hati adalah orang yang selalu melihat, kok dia lebih ya. Padahal orang yang selalu bersyukur, ya, akan menghadirkan hadirat Tuhan dalam hatinya. Dan kelebihan orang yang bersyukur, Tuhan Allah senantiasa menyertai kita. Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang membuat kita sanggup, Tuhan yang membawa kita kepada puncak kehidupan, dan segala sesuatunya menyenangkan hati Tuhan. Hiduplah dengan segala ucapan syukur, karena orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang mempermuliakan Tuhan. Jangan hidup dalam kesombongan, jangan hidup sebagai orang yang lupa diri, ya, dan lupa bersyukur kepada Tuhan. Jangan pernah mendua hati dan jangan kecewa kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Jauhkanlah iri hati dari hidupmu, maka engkau akan dapat bersyukur. Engkau melihat bagaimana kedaulatan Tuhan turun atasmu
dan hidupmu diberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya Tuhan, Kau telah mengingatkan kami. Kami harus menjaga hati kami, supaya hati kami tidak sombong atau tinggi hati dan angkuh. Supaya hati kami Tuhan tidak melupakan Engkau, selalu mengingat kebaikan-Mu. Supaya kami tidak mendua hati dalam hidup ini. Supaya kami tidak kecewa dalam segala ujian, tantangan, persoalan, proses yang sedang kami hadapi. Dalam pekerjaan, dalam studi, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam apapun yang sedang kami hadapi. Kami tidak kecewa kepada Tuhan, tetap percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Juga kami tidak iri hati karena kami percaya Tuhan telah menganugerahkan kepada setiap orang masing-masing menurut ukuran Kristus, menurut ukuran Tuhan. Dengan segala hati yang lapang, dengan ketulusan hati kami mau bersyukur kepadamu. Terimalah Bapa persembahan syukur kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.